Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisandi Laili Rahma dari kelas akuntansi KP2 2018. Di sini saya akan mengulas materi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu tentang resep ConAgra untuk sistem sumber daya manusia lebih baik. Analisa masalah ConAgra. Ini adalah bagian dari analisa masalah ConAgra. Yang pertama, manajemen. ConAgra mengandalkan 33.000 karyawan untuk memastikan supermarket dan rak grosir dipenuhi dengan produknya. Yang kedua, organization. Tidak ada kerangka kerja yang berfokus untuk menampung dan menangani informasi sehingga staf SDM seringkali perlu memisahkan data dari berbagai kerangka kerja dan memilah-milah laporan secara fisik. Ketiga, teknologi. Adanya teknologi yang diharapkan dapat memainkan peran yang lebih besar lagi dalam membantu perusahaan merekrut, mempertahankan, mengembangkan, dan mengelola pekerja yang dibutuhkan. Sampai saat ini, ConAgra tidak memiliki teknologi untuk mendapatkan nilai maksimum dari bakat dan keahlian dari para karyawan. Yang keempat, information system. ConAgra membangun sistem manajemen bakat yang disebut sebagai MyRecep. Sistem ini terdiri dari modul terintegrasi yang berjalan pada platform berbasis cloud. Melakukan proses evaluasi vendor secara menyeluruh, ConAgra mempersempit pencarian menjadi 3 vendor dan memilih success factor. Kelima, SDM. Pentingnya SDM bagi kesuksesan perusahaan serta kemampuan perusahaan untuk memiliki SDM yang tepat untuk menjalankan strategi bisnisnya. ConAgra harus menghabiskan banyak waktu untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi proses yang ada serta mengembangkan sistem yang terintegrasi penuh dengan proses umum di seluruh perusahaan. Informasi yang dibutuhkan. Yang pertama, alat dan proses yang memudahkan manajer dan karyawan untuk melakukan percakapan yang bermakna tentang kinerja dan pertumbuhan karir. Yang kedua, gambaran singkat tentang kumpulan bakat atau kompetensi ConAgra saat ini dan menunjukkan bagaimana pengembangannya untuk memenuhi kebutuhan bisnis di masa depan. Metode yang digunakan ConAgra. Metode yang digunakan ConAgra dalam membangun sistemnya adalah SDLC atau System Development Life Cycle. Siklus dalam sistem ini digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Hal ini sesuai dengan perubahan sistem yang ada dalam ConAgra. Langkah yang dilakukan ConAgra untuk memastikan kesuksesan sistem baru. ConAgra menerapkan MyRecep dalam 3 tahap selama periode 15 bulan, yaitu: pertama, pada fase pertama selesai pada pertengahan 2013, ConAgra meningkatkan interaksi pengguna secara keseluruhan dan menerapkan modul pembelajaran dan perubahan atau pergantian dan pengembangan success factor. Pada fase kedua, selesai pada akhir 2013, perusahaan menerapkan SAP Success Factor yang menerapkan analisa tenaga kerja, perencanaan tenaga kerja, perekrutan tenaga pemasaran, serta modul manajemen perekrutan secara umum. Pada fase terakhir, selesai pada pertengahan 2014, ConAgra menerapkan modul kompensasi success factor dan pembaruan pada success factor kinerja dan sasaran, juga mencakup fungsi kalibrasi atau penyesuaian peringkat kinerja. Manfaat dari sistem baru. Pertama, membantu meningkatkan HR ke level berikutnya di perusahaannya. Kedua, membantu memfasilitasi percakapan antara manajer dan karyawan dan telah melengkapi manajer dengan informasi yang dapat mereka artikulasikan kepada manajemen yang lebih tinggi tentang bagaimana setiap karyawan berkontribusi pada tujuan bisnis, organisasi, dan bagaimana pengaruhnya terhadap proyek perusahaan. Yang ketiga, setiap orang dapat melihat apakah perusahaan benar-benar menempatkan orang yang tepat di seluruh organisasi. Ancaman keamanan. Memerangi serangan cyber bukan lagi masalah pribadi atau organisasi saja. Untuk terbebas dari ancaman keamanan sistem baru, auditor internal memainkan peranan penting dalam menghadapi risiko cyber, termasuk: yang pertama, mendukung kebutuhan direksi untuk memahami keefektifan pengendalian keamanan cyber. Yang kedua, memastikan kesadaran komite audit akan tren keamanan cyber.
Yang ketiga, perkembangan peraturan dan ancaman besar terhadap keamanan cyber. Dan yang keempat, memastikan resiko keamanan cyber telah dipertimbangkan secara tepat sebelum meluncurkan proses, produk, atau sistem informasi baru. Sekian materi yang bisa saya ulas. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.